yang terjadi sekarang ya, hutan hilang kan itu ya, diganti dengan bangunan. Iya. Bangunan di aspal, di tembok, air hujan tidak lagi menyerap, ya, tidak terinfiltrasi, tidak ada infiltrasi, tapi langsung jadi run off, betul. Sungai jadi jalan, itu sebetulnya yang harus kita cegah. Boleh-boleh aja orang membangun di mana, tapi mohon untuk di daerah lindung itu seyogianya janganlah. Kalau sudah lereng 40%, kegiatan apapun juga tidak boleh kecuali yang menunjang fungsi lindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. When We Lovers, hari ini saya kembali kedatangan tamu senior kita, Ketua Yayasan PKMK Nusantara, beliau Insinyur Dodi Imron Khalid MS. Selamat datang, Bapak. Ya. Pak, beberapa hari yang lalu saya yakin Bapak juga sudah mendengar bahwa Bekasi lumpuh diterjang banjir. Bahkan ada yang tinggal terlihat atap rumahnya saja. Begitupun di beberapa wilayah di Jakarta lumpuh akibat banjir. Apa pendapat Bapak mengenai fenomena tersebut? Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih ya atas acara yang kedua ini. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya bagi masyarakat dan mobil khusus untuk teman-teman kita lah mahasiswa di UNB. Kalau kita cerita bencana, itu tidak terlepas dari tanah dan penduduk. Tanah dan penduduk. Ya. Luas tanah di Republik Indonesia ini tidak akan bertambah. Tetap 190 juta hektar. 120 juta hektarnya hutan, 70 juta hektarnya non-hutan. Tapi penduduk terus bertambah. Dari tahun-tahun ke tahun terus. Untuk kehidupan dan pembangunannya, maka penduduk itu memerlukan tanah. Tanah diperlukan terus, maka pada ujungnya ketersediaan tanah menjadi terbatas. Tanah menjadi barang langka. Karena penduduk naik terus. Nah, kalau kemudian ini tidak diatur dengan baik, pasti akan ada bencana. Ya banjir, ya sampah, ya macet, ya daerah kumuh seluruh area. Hari ini kita bicara tentang banjir. Bagaimana pola penggunaan tanah dihubungkan dengan penduduk. Kita lihat di peta. Ya. Di peta ini, peta yang kita tampilkan itu tahun 72 ya. Tahun 72 itu, penduduk itu yang sudah nampak di peta skala, ini katakan skala 1000 ini ya, skala 100.000, itu hanya titik merah di Jakarta. Kecil ya? Kecil banget. Ya. Pada tahun 2012, ini penduduk sudah menyebar kemana-mana. Area terbangunnya sudah jauh, semakin banyak ya. Di dalam bahasa perencanaan ada urban sprawl. Urban sprawl itu pertumbuhan penduduk di perkotaan metropolitan yang menyebar ke daerah periferi yang tidak terstruktur dan tidak teratur. Jadi asal misalkan dari mana, dari Jakarta terus mendesak ke Depok, dari Bogor mendesak sampai kemana, sampai ke pedesaan ke sana. Berarti wilayah Jabodetabek ya? Kita sebut, katakan itu daerah-daerah suburban. Jadi, suburban. Kalau Bogor ini urban, kota gitu, Jakarta kota, Bekasi kota, ini suburannya manjang terus kemana-mana. Kalau kemudian penyebaran penggunaan tanah, perubahan penggunaan seperti ini tidak diatur, kita pastikan akan terjadi bencana. Nah, sebetulnya pengaturan itu mudah. Ya. Jadi ada konsep wilayah tanah usaha.
Wilayah tanah usaha. Wilayah tanah usaha itu melihat hanya dari ketinggian plus lereng. Ya, ya. Jadi Oke. kalau kita mengambil peta melintang, katakan dari mana? Dari Gunung Gede yang berwarna hijau itu, Iya, iya. kita tarik sampai ke laut, ya, dari ketinggian 3000 sampai ke 0, itu dulunya daerah 0 sampai 8 meter atau 10 meter itu rawa dan sawah. Oke. Lerengnya 0 sampai 8%. 0 sampai 8%. Jadi setiap 100 meter naik ketinggian 8 meter. Itu kita sebut datar. Iya. Nanti di atas ketinggian 10 sampai 25, ya, itu sudah landai. Penggunaan tanahnya di situ, zaman dulu ya, sebelum penduduk ini banyak. Itu ada sawah, ada pemukiman. Ini tataran ideal ya? Ya, awal-awalnya ini evolusi ya, evolusi penggunaan tanah. Jadi ketinggiannya antara 28 sampai 25. Lerengnya sampai 8. Jadi naik sedikit. Tadi 0, sekarang 0,8. 0,8. Kemudian nanti dari 25 itu sampai 100. Zaman dulu ya, sebelum berubah seperti sekarang. Itu sudah ada tanaman pangan, kebun-kebun sayuran, ada sebagian kebun-kebun raya plus kampung. Kalau sudah 100 sampai 500, tuh yang warna kuning gunung hijau ke sini, itu sudah kebun. Nanti di atas 500 sampai 1000 sudah warna hijau pekat, hutan. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari konsep wilayah usaha, kalau itu diikuti sekarang, sebenarnya tidak akan bencana. Artinya betul. Kita atur pada kelerengan 8 sampai 15 itu mungkin masih oke. Tapi kalau sudah 15 sampai 25 mungkin pemukiman bisa, tapi harus pakai rasio tutupan bangunan. Misalkan ini Bogor ini kebetulan di lengkung gunung. Bogor itu Gunung Salak, Gede Pangrango, Gunung Gelis, Gunung Madang terus. Jadi catchment area itu adanya di sekitar Bogor ini. Iya, betul. Nah, dan kita pastikan lerengnya itu pasti lereng yang paling atas 40%. Turun ke bawah 25 sampai 40, 15 sampai 25. Mestinya di daerah-daerah seperti itu pemukimnya terbatas. Yang terjadi sekarang, kita ambil dari Ciawi lah, Ciawi atau ke bawahnya di atas Ciawi itu, kecamatan apa? Pokoknya itu sudah jadi pemukiman kan? Iya. Sudah jadi hotel. Iya. Sudah Cisarua, Cisarua ke atas itu sudah tidak terkendali lagi. Iya. Pasti catchment area rusak. Ya. Bahkan malah mungkin sekarang banyak orang malah milih yang daerah seperti itu ya Pak ya. Nah, gimana tuh? Makanya itu sebetulnya boleh-boleh aja. Silakan, apalagi dia sudah beli tanah. Aja sih dia. Iya, betul. Hanya pemerintah dan kita universitas harus memberikan guidance. Guidance-nya rasio tutupan bangunan. Misalkan kita tetapkan nih rasionya 50%. Artinya kalau punya tanah 1000 meter, maka Anda hanya boleh membangun 500 meter. Selebihnya ya dijadikan ada biopori, ada penghijauan, ada kolam resapan. Dari rumah, dari talang-talang rumah airnya langsung dibikin resapan. Sebetulnya itu juga yang penting ruang terbuka ya. Yes, yang penting tujuannya kita ini konservasi tanah dan air, jangan sampai run-off, jangan sampai air mengalir tak kendali, itu sebenarnya jadi banjir. Tapi kalau air ini bisa kita kendalikan, sebetulnya tidak masalah. Iya, betul. Yang terjadi sekarang ya, hutan hilang kan itu ya, diganti dengan bangunan. Iya.
bangunan di aspal, di tembok, air hujan tidak lagi Terserap, menyerap, ya, tidak terinfiltrasi. tidak ada infiltrasi, Iya, iya, tapi langsung jadi run runoff. off, betul. Sungai jadi jalan. Itu sebetulnya yang harus kita cegah. Hmm, Boleh-boleh aja orang membangun di mana, Betul. tapi mohon untuk di daerah lindung itu seyogianya janganlah. Kalau sudah lereng 40%, kegiatan apapun juga tidak boleh kecuali yang menunjang fungsi lindung. Nanam gitu di situ boleh. Tapi kalau bangunan-bangunan sesungguhnya ya di daerah sudah ditetapkan hutan lindung atau mungkin kawasan lindung, seyogianya pembangunan yang dilaksanakan di situ yang menunjang fungsinya. Maksudnya itu ya penghijauan, reboisasi dan sebagainya. Tapi di luar itu ya tidak kita sarankan. Coba kalau disarankan, khawatir runoff bisa terjadi erosi. Ya. Nah tadi gini Pak, Bapak sudah menyinggung tentang kawasan lindung misalnya, atau ya kawasan yang harus dilindungi. Tentu ini ada kaitan dengan yang namanya tata ruang. Betul. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang hanya bisa digunakan untuk misalnya kegiatan budidaya, misalnya pertanian atau pemukiman. Tapi ada tempat tertentu yang memang tidak boleh. Ini secara keilmuan Pak, tidak boleh kayak tadi, ya kelerengan tinggi, terus kemudian berpotensi terjadi runoff besar, tidak boleh dilakukan kegiatan budidaya, alias mungkin harus menjadi kawasan lindung tadi. Gimana Pak? Oke. Jadi ada Kepres 3290 yang mengatur masalah lindung dan budidaya. Ya, tentang kawasan lindung. Ya. Nah, di dalam Kepres 32 itu ada kriteria yang diambil dari jenis tanah, intensitas curah hujan, dan lereng. Jadi lereng ada 5 kelas, intensitas curah 5 kelas, ada angkanya. Ya. Kemudian jenis tanah dari tidak peka sampai peka, lereng dari curam sampai tidak curam. Ini kalau ini dihitung skornya di atas 174, maka itu masuk kawasan lindung. Kalau lerengnya sudah di atas 40%, itu hutan lindung. Nah, mestinya teman-teman di tata ruang itu ngacu dulu ke situ. Jadi masalah penggunaan dan kemampuan tanah, ya teman-teman di planologi terpaksa harus belajar ini. Ya, betul. Karena yang cun tata ruang ini kan kebetulan teman-teman di planologi ya. Jadi kalau teman-teman di planologi tidak memasukkan unsur-unsur ini, saya khawatir penataan tata ruangnya menjadi tidak optimal. Dan sekarang kan mudah ya, lereng dibikin lereng 0 sampai 8, 8 15, 15 25, 25, 40, di atas 40. Sekarang sudah ada laptop kok. Ya, dengan mudah. Jenis tanah kan, jenis tanah juga sudah gampang semua. Intensitas curah hujan juga gampang aja. Kalau zaman dulu disuruhkan pakai peta, kita tarik. Sekarang sudah pakai software di mana di laptop sudah ketemu tuh mana sih angka yang 174 itu. Bahkan pakai Google aja udah ketemu Pak. Langsung. Iya, betul. Nah, saya memang menyarankan sebaiknya teman-teman di planologi itu juga sudah memakai, mudah-mudahan sekarang sudah memakai saran itu, dan ini tidak sulit. Nah, setelah kawasan lindung itu di dalam Undang-Undang Nomor 26 2007 itu ada hutan produksi tetap, konversi, ya, dan terbatas. Di luar itu ada kawasan pertanian, ada perkebunan, ada pertambangan, ada pariwisata, ada pemukiman, dan lain sebagainya. Kalau kemudian itu juga pakai kriteria yang tadi, saya pastikan tata ruang itu diimplementasikan akan bagus. Jadi tentunya peta penggunaan tanah existing hari ini nih, peta penguasaan tanah, karena sekarang itu yang merah-merah tadi itu pasti sudah ada suratnya, apakah itu sertifikat, apakah itu GIRI, apakah itu AJB. Kalau dia sudah punya itu berarti kan harus dilindungi haknya. Nah, jadi si perencana pun harus melihat itu. Jadi penggunaan saat ini seperti apa, penguasaan tanahnya seperti apa,
lerengnya seperti apa, jenis tanahnya seperti apa, curah hujannya, semua tinggal di mana, diolah di mana, di software di sini. Saya kira mendelineasi itu akan mudah. Sekarang alat-alat sudah semakin canggih. Ya. Tapi mohon maaf ya, pada beberapa bagian sering-sering ada kepentingan, itu yang susah. Iya. Contoh sawah. Sawah itu menurut Undang-Undang 41 2009 lahan pangan pertanian berkelanjutan kan dilarang, apalagi sawah-sawah yang kelas 1 yang irigasi teknis. Iya. Tapi kan ternyata di dalam rencana tata ruang banyak dialihkan ke pemukiman. Itu padahal dilarang untuk alat fungsi. Iya, tidak bisa ya menurut Undang-Undang 41 ya. Jadi itu dipastikan bahwa tanah-tanah sawah yang beririgasi teknis dan setengah teknis itu dijaga, harus dipertahankan. Nah gini Pak, tadi menarik Bapak menyinggung tentang adanya tata ruang, kemudian menyinggung tentang kepemilikan lahan atau penguasaan lahan. Nah sekarang misal gini Pak, saya sudah membeli tanah di daerah yang notabene dia itu persawahan, plus mungkin sawah berbatasan langsung dengan lereng yang agak terjal misalnya. Itu kan hak saya, beli pakai uang saya secara sah sesuai hukum. Nah, kaitan dengan tata ruang, kalau ini punya saya, apakah tata ruang itu bisa memaksa seseorang, siapapun itu, untuk ikut walaupun itu punya pribadi? Itu gimana Pak? Iya. Jadi, kalau tata ruang sudah firm sebetulnya tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau sudah di tata ruangnya itu sawah, ya harus sawah. Kalau di situ kebun harus sawah. Harusnya. Walaupun bisa dibeli, diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan. Tetap ya Pak. Tapi kalau ini mendesak, nah ini juga. Kalau ini mendesak, itu bisa minta perubahan tata ruang parsial ke DPRD. Nah ini yang sekarang juga sering menjadi memang ada peluang. Iya. Kalau kita ansih tata ruang, kalau sudah ditetapkan di situ sawah, tidak boleh ya sawah. Tetapi karena ada kepentingan mendesak dengan berbagai-bagai, mungkin ada investasi, ada secara ekonomi menguntungkan, itu bisa ada perubahan parsial, tata ruang parsial. Perubahan tata ruang parsial. Jadi mungkin 10 hektar, 20 hektar, itu bisa. Itu oleh perorangan pun boleh Pak? Ya kalau sudah 10 hektar, jaranglah perorangan, biasanya perusahaan. Tapi kalau perorangan punya 10 hektar, bisa. Bisa ya? Bisa. Bukannya gini Pak, kalau yang pernah saya pelajari itu, sebenarnya nanti akan kalah dengan kalau ada kepentingan nasional. Gitu, PSN. Misalnya gitu. Jadi memang termasuk itu Pak ya? Iya. Jadi tata ruang dengan PSN pasti kalah. Kalah ya. Tapi juga PSN tidak boleh sewenang-wenang. Mentang-mentang PSN harganya di sana misalkan 100.000 dibayar 30.000, itu tidak boleh. Ya tetap harus pakai appraisal. Tapi kalau misalkan gini, appraisal menentukan 100.000, ya masyarakat minta 50.000. Nah untuk PSN itu nggak bisa, harus tetap sesuai dengan yang dibikin appraisal. Kalau enggak, untuk ke pengadilan itu pasti kita kalah. Tapi PSN yang betul-betul untuk kepentingan umum ya. Jadi kan mohon maaf itu sekarang sering atas nama PSN, kemudian ya mengesampingkan hak rakyat. Nah itu saya kira dan lingkungan. Tapi pada akhirnya kalau lingkungan di ini kan juga rakyat juga yang kena Pak ya. Akhirnya gitu. Iya. Ya makanya kampus itu ya, kampus mahasiswa itu terhadap penyimpangan katakan yang begini-begini memang harus bersuara. Karena suara kampus ini yang didengar oleh siapapun juga. Ya. Baik, makanya podcast UNB ini hadir untuk itu, bahwa kita berdiri di atas pertimbangan akademis, bukan pertimbangan kepentingan pihak tertentu. Mudah-mudahan ini kita bisa independen Pak dalam berpendapat. Saya kira karena yang kita bicarakan ini untuk kepentingan bangsa negara, untuk umat,
mestinya pihak-pihak pemerintah tidak boleh melarang. Kayak kita ilmiah kan, kita ada pakai aturan, pakai undang-undang, pakai Kepres ya, yang kita sampaikan tuh bukan tiba saat dibakar. Memang kondisinya seperti ini dan dilakukan seperti itu. Tidak boleh baper, Pak. Ya? Tidak boleh baper. Saya ingin balik lagi kemana, ke banjir ya. Banjir. Jadi kalau kita lihat tadi ketinggian 0 sampai 8 itu kan rawa kalau nggak sawah. Di Jakarta itu banyak rawa. Ada rawa lebak, ada rawa buaya, ada rawa kepiting, ada banyak lah rawa. Rawa mangun. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi apa? Betul Kan ya, gitu ya. ya. Di mana di Bekasi ada rawa panjang. Sekarang jadi kota. Dengan logika yang sederhana, rawa ini kan tempat penyimpanan air tawar. Sawah itu kan 3-4 bulan penyimpanan air tawar. Ketika rawa ini dibangun, si air ini datang marah nih. Bingung dia mau kemana? Mana? Ini kan tempat gua. Iya betul. Kalau tempat itu turun sedikit rendah, hukum Archimedes, Iya, air pasti akan pasti ke sana. ke yang rendah. Tidak usah disuruh. Tidak usah disuruh. Nah, makanya orang-orang zaman dulu ya, dia punya budaya yang bagus. Misalkan di Kalsel. Di Kalsel kan Banjarmasin rawa. Depan aja yang kelihatan beton itu, kayak di beton. Di tengah rumahnya pakai papan, pakai kayu ulin, dan di bawah kayu ulin ini Panggung ya, bentuk rumah. panggung rendah lagi. Iya, iya. Tapi kalau depannya tidak kelihatan panggung, Iya, kayak rumah. Bahkan kadang-kadang si panggung ini dikasih tehal juga, dikasih keramik Di atasnya ya. di atasnya. Gitu, ya. Jadi tidak diuruk. Iya, Nah, itu kearifan lokal. Betul. Ya. Ya. Atau bikin panggung di mana? Bikin panggung di rawa. Dan orang tua kita di hutan itu kan namanya panggung. Satu, selain untuk binatang buas, Iya. juga sudah supaya runoff relatif kecil. Iya. Ya, kalau di beton kan pasti runoff gede tuh. Iya. Tapi kalau panggung kan masih ada infiltrasi, Bisa masih turun. Iya. Nah, itu kearifan lokal seperti itu. Atau jalan. Jalan dulu kan dikasih batu. Kita kemana? Ke orang Baduy. Itu di Baduy jalan tidak ada semen. Kenapa di Batu? Supaya memang ada infiltrasi. Jalan makadam ya. Iya, masuk ke dalam tanah. Iya, betul. Itu kan kearifan lokal. Iya, Kadang-kadang ya sebetulnya teknologi mereka juga, orang tua dulu kita atau muda-muda kita sebetulnya sudah diberikan kecerdasan yang tinggi, walaupun secara pengetahuan tidak bisa menyampaikan. Nah, kita bisa menyampaikan, oh kenapa itu? Iya. Supaya terjadi penyerapan, supaya ada infiltrasi, supaya runoff-nya kecil, maka tidak dibangun. Kalau kita sekarang gang kecil pun sudah diplester, dikasih dikasih semen kan? Gang kecil itu sekarang dikasih semen di mana-mana. Itu kan pasti runoff-nya tinggi. Soalnya kalau enggak becek, Pak. Alasannya gitu ya. Makanya modernnya pakai batu. Kalau batu nggak akan becek. Betul, iya. Pakai batu aja. Ya, gang-gang ke rumah itu dulu terus pasti batu. Ya, kita lihat di mana di Baduy lah. Iya. Kak Agus sering ke Baduy kan. Baduy ya, yang punya Baduy ini ya. Itu kan gang-gang itu pakai batu dan rapi dan indah. Iya. Ya, kenapa kita juga tidak seperti itu? Tapi memang sekarang di kampung-kampung juga sudah mulai bergeser ya, Pak ya. Iyalah. Kebiasaan yang semacam itu sudah mulai ditinggalkan, Pak. Nah, itu menjadi tugas kita kembali sebetulnya. Kalau memang tetap dipertahankan, misalkan jalan harus beton, kita harus hitung. Pada saat itu masih tanah, infiltrasi berapa itu? Oh iya, betul. Ya, sekarang kan jadi runoff tuh. Ya. Runoff kita hitung berapa produksi air yang dikeluarkan oleh hujan. Kita bikin reservoir di bawahnya. Taruh tuh air itu di mana, di jalan-jalan itu. Jadi kalau ini turun, dijebak airnya. Iya. Ditaruh, dibikin kolong, simpenlah di bawah. Kalau misalkan ini gini kayak jembatan, ditaruh di sini, air masuk ke sini, supaya terus masuk ke. Kalau sekarang enggak kan, dari jalan kecil, sampai jalan besar, sampai jalan negara, jadi sungai kan jalan itu. Nah, makanya lagi-lagi tata ruang ya, Pak ya. Yes, tata ruang lagi. Ya. Jadi tata ruang ini pun sepertinya
tidak sampai ke desa. Kayaknya memang enggak, Pak. Sampai mungkin kecamatan juga belum tentu. Belum kan, ya? tentu, belum tentu. Ya. Jadi juga kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Iya. Misalkan di daerah Iya. mana Megamendung, kan rumahnya sudah berdempet-dempet rapat gitu Iya. ya. Itu produksi air pada musim hujan pasti besar itu. Ranop tuh pasti. Itu dikemanain itu? Kemana? Nah, model-model seperti itu sebetulnya tidak usah dibongkar rumah itu. Tetapi Kita bikin reservoir, kita bikin bung, kita bikin situ, ya. oke. Pengembang sekarang yang ada di mana di sekitar sini, di Sentul itu kan banyak pengembang, ya. Rumah di mana-mana lah, ya. Yang mengakibatkan rusaknya Sungai Cikeas dengan Sungai apa itu? Sebelah Cikeas itu? Cipaminggis, Cibeo, Cibet. Bukan, yang rumah Pak SBY itu belah sana apa? Siapa? Ya, dari Sungai yang terus bermuaranya ke Kali Bekasi. Cilengsi, ya. Itu kan sekarang sudah pemukiman di mana-mana. Oh, udah rapat itu, Pak. Iya. Iya. Kalau kita ke Gunung Mandang, ke Hambalang, itu hutan itu sudah tidak ada. Yang dulunya kebun karet, kebun cengkeh. Ya. Ya. Sekarang ada tanaman pangan. Banyak yang tidak diterasi ring. Nah, oke, Itu betul. kita pastikan tidak sesuai dengan tata ruang. Sehingga pada saat musim hujan, runoff akan besar. Pasti airnya keruh dan terjadi sedimentasi nanti di Kali Bekasi. Kali Bekasi dangkal. Di sini datang air yang besar, di sananya dangkal. Air yang tadinya harus masuk ke rawa, rawanya sekarang jadi rumah. Air yang masuk ke sawah, sawahnya rumah, akibatnya banjir. Iya. Jadi kiriman dari Bogor itu bukan kiriman dari kota Bogor, bukan. Ya. Jadi maksudnya Bogor tidak harus marah karena betul. Tapi Bogor ini di lengkung gunung. Ya, ya. Yang Gunung Salak itu Cisadane itu jatuhnya kemana? Tangerang. Jadi kalau catchment area Gunung Salak rusak, maka Tangerang akan kebanjiran. Karena catchment area. Ya. Ya. Ini gunung apa? Gunung Gede, Gunung Parango, terus sampai ke Cikeas sama Cilengsi. Itu gunungnya sekarang juga relatif rusak. Pasti akan terjadi banjir. Nah, tentunya tanah-tanah yang tadi kelerengannya sudah di atas 25%, Ya. bukan tidak boleh dibikin bangunan boleh, tapi pakai rasio tutupan bangunan. Ya. Nah, di dalam tata ruang itu, ya boleh di sini pemukiman atau apa, karena orang bisnis itu kan selalu ingin melihat view yang bagus kan, ingin Ya. di pinggir sungai kan, Digawir. ingin di gawir, ingin di mana, di puncak apa kelihatannya. Kalau memang ini untuk tujuan bisnis supaya juga tidak merusak lingkungan, jadi pikiran kita tata ruang ini udah pikirkan ini konservasi tanah dan air gitu aja gampangnya. Iya, iya, iya. Ini untuk konservasi tanah air supaya airnya tidak rusak, tanahnya tidak rusak, maka penggunaan tanah di situ seyogianya kan hutan atau perkebunan. Ya. Kalau memang dimanfaatkan juga untuk rekreasi, hitung aja Rasio tadi. rasio tutupan bangunan. Rasio tutupan bangunan itu ya tadi ngitungnya gampang. Kalau ini ada tanah 1000 meter, ditentukan oleh pembangunnya berapa rasio di sana. Setelah kita menghitung lereng ya, kita hitung lereng, kita hitung jenis tanah, kita hitung intensitas curah hujan, geologi tanah, semualah yang berkaitan dengan fisik tanah, maka dihitung di situ rasionya 50%. Artinya kalau punya 1000 meter yang boleh dibangun Hanya 500. Lalu bagaimana yang 500-nya? Ya tadi konservasi air, bikin biopori, bikin kalau perlu Resapan. bikin resapan, bikin embung-embung yang kecil. Barangkali satu secara ekonomi tetap bisa bekerja dengan baik. Kan pariwisata ini menguntungkan semua, Ya. menguntungkan negara, menguntungkan pengusaha, juga menguntungkan orang-orang rakyat-rakyat yang jual rokok, yang jual apa,
Ada multiplier efek. efek ya. Iya, betul. Jadi jangan kemudian main tutup barangkali kita hitung secara ilmiah lah. Kalau memang ini iya, mengganggu sama sekali, betul kata Pak Deddy, di mana diruntuhkan ini Iya. semua. di puncak. Mungkin di puncak diruntuhkan karena semua sudah tertutup. Iya. Ya, pasti ranopnya gede itu, produksi air gede itu. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin nanti jangan dulu ditutup, dihitung aja. Kalau ternyata misalkan di sini ada pila gitu ya, kemudian halamannya hijau masih luas, memungkinkan infiltrasi, kenapa tidak? Cuman sekarang tinggal bikin dari talang-talangnya pila-pila hotel-hotel itu, bikinkan saluran air pakai paralon, Dikumpulkan, masukkan ke dalam tanah. bikin sumber resapan. Resapan. Iya. Kan sebetulnya menurut pendapat saya itu clear itu. Iya, iya. Pembangunan jalan terus, konservasi tanah dan air pun berjalan. Jadi ada win-win solution gitu ya. Dengan teknologi lah. Betul, ya. Sekarang rawa gitu. Rawa sekarang sudah jadi rumah kan? Apakah dijadikan rawa lagi? Kan tidak mungkin. Sekarang jadi rumah, jadi terminal kan, Rawamangun itu jadi terminal. Apakah kita mau tutup lagi kan tidak mungkin. Iya. Cuman kita tinggal ngitung saja. Dulu ketika masih rawa, katakan luasnya 10 hektar. Berapa volume air yang ada di rawa itu? Hitunglah. Kubikasi kan gampang. Iya. Jadi kalau rawa ini ditutup, maka nanti akan ada air yang mencari tempatnya. Gua dulu di sini. Ya. Kemana sekarang gua lari? Kalau dibiarkan pasti dibikinkanlah saluran sungai. Kompensasinya itu ya. Bagi Jadi air nanti ya. pasosnya itu mungkin ke depan tidak lagi untuk taman, tapi untuk situ. Iya. Belanda itu jauh-jauh hari sudah ribuan bikin situ itu. Iya. Dari sini kemana? Ke Bekasi atau dari Bogor terus ke Jakarta ada berapa ratus situ. Tapi yang hilang juga banyak. Yang hilang banyak. Sekarang kemana situ-situ itu? Ya jadi kalau situ itu hilang kemudian terjadi banjir, saya kira masuk akal. Nah makanya kemudian harusnya ya kompensasi dari pengembang itu. Kalau memang yang jadi masalah sekarang air, bagaimana kemudian kita mencegah air itu? Secara sederhana kan tinggal ngitung aja. Berapa sih volume air di situ? Kalau ditutup, bikinkan nanti di situ, bikinkan kolam, bikinkan reservoir, bikinkan apa. Mungkin pemikiran saya secara sederhana dan tapi mungkin bisa jadi kajian juga nih Pak. Artinya selama ini kan sepertinya belum banyak yang berpikir dulunya volume yang tertampung berapa, sekarang tinggal berapa, sehingga kompensasi berupa tadi membuat embung, membuat setu atau membuat resapan air itu harus dilakukan. Ini sepertinya ide menarik ini Pak. Bagus kalau misalkan Pak Bupati Bogor gitu ya, mendengar kita diterapkan aja karena yang jadi sorotan Bogor itu bukan dari kota Bogor, tapi dari mana? Dari catchment rusak kan. Betul. Bagaimana kemudian kita menata ruang ya berdasarkan wilayah tanah usaha aja sederhana kok. Ketinggian itu ya akan ada korelasi dengan penggunaan tanah. Kalau ketinggiannya sudah di atas 1000, itu pasti dingin itu. Oh iya, sudah subtropis itu. Maka tanaman pun ya tanaman apa namanya tanaman pertanian seperti hortikultura gitu, gitu kan ya. Ya mungkin di situ juga menikmati untuk hotel misal, ketinggian 1000 kan dingin. Kan tidak bisa juga kita cegah bikin hotel, boleh bikin hotel, tapi tadi dihitung. Tutupan bangunannya berapa, dan kemudian kompensasinya Anda bikinkan reservoir. Kan kita juga kalau pernah belajar tentang kelas penggunaan lahan, itu kan juga sebenarnya sudah jelas ada kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Yang ini cocok untuk pertanian, yang ini hanya untuk tertentu gitu kan. Sebenarnya sudah ada Pak ya. Kalau tapi ya kembali ya karena desakan kebutuhan ekonomi gitu ya. Ini kan sering mengalahkan lingkungan. Kan sering kalah tuh. Kita bicara amdal gitu ya. Tapi sekarang dengan teknologi mestinya tidak boleh kalah.
Kalau dulu misalkan harus bikin penghijauan kan susah. Ya sekarang berapa aja volume airnya? Volume air yang dikeluarkan ya, runoff-nya berapa? Itu kita tampung aja. Jangan sampai masuk seperti kemarin kejadian di mana di Cisarua. Ya. Itu karena catchment-nya rusak. Jadi volume air besar, mungkin juga sungainya juga menyempit, akibatnya aneh. Banjir itu tidak boleh terjadi yang di topografinya curam. Cisarua kan curam. Kok bisa? Kenapa? Karena memang volume air dari atas, mungkin juga dari apa yang dihancurkan itu apa? Mungkin juga. Bisa jadi ya. Nah, sekarang kita pembelajaran ya, jangan sampai lagi izin-izin seperti itu, dan juga jangan larangan sampai jangan tidak boleh. Itu hitung aja. Rasio tutupan bangunannya. Balikan lagi tujuan kita ini Tata Ruang itu kan konservasi tanah dan air. Kita hitung itu aja. So, kalau segala tidak boleh nanti kasihan juga Kabupaten Bogor investasinya nanti tidak ada ke Bogor kan. Repot juga ekonomi. Nah mungkin gini Pak, saya mau mengetek mungkin Bupati Bogor ya dalam hal ini yang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah memang. Ini ada satu saran dari Pak Dodi, Pak Ketua Yayasan PKMK ini untuk menghitung volume air pada awal dulu itu seberapa yang seharusnya tertampung di dalam tanah. Kemudian sekarang tinggal berapa. Nah kemudian dikembalikan dikompensasi dalam bentuk-bentuk ya tadi Pak ya, sumber resapan, embung, setu dan lain sebagainya. Itu win-win solution untuk termasuk terkait dengan ekonomi. Betul. Ekonomi yang bergerak, lingkungannya tetap aman. Ya. Dulu mungkin tidak terbiasa ya, Anda bikin embung, embung di mana-mana kan. Di gunung pun embung bisa. Bisa. Tapi kalau untuk situ mungkin di gunung tidak. Tapi keadaan yang seperti ini, seperti kejadian banjir kemarin di Cisarua, saya pikir di atas itu harus bikin situ. Dan mungkin di bawah sini di Cikeas sama Cileungsi, termasuk Ciliwung, itu harusnya bikin bendungan seperti Jatiluhur lah. Ya mohon maaf ya, sekarang kan ada di Ciawi sama di bendungan kering itu. Saran saya ya jangan bendungan gitu deh. Bendungan yang seperti lazimnya bendungan terisi air. Karena dengan terisi air, satu, penanggulangan banjir pasti terkendalikan. Kedua, ini kan kita sulit air sekarang itu. Kan kesulitan sekarang air. Musim kemarau itu Jakarta itu kesulitan, apalagi yang sudah daerah-daerah pantai. Dengan adanya danau, dengan adanya waduk, mungkin nanti selain untuk irigasi, untuk minum, untuk segala macam, ya, teratasi. Tapi yang utama itu tadi untuk menanggulangi banjir. Ini konsep water harvesting ini Pak. Itu berarti kan, air-air yang sedianya dibuang, dikumpulkan, dipanen, dipakai untuk kebutuhan yang memang mendesak. Antara lain untuk banjir dulu. Karena volume air pada musim hujan besar, kita bendung. Bendung, mohon maaf, jangan bendungan seperti di mana, di bendungan kering lah. Udah kita bendungan yang yang seperti Jatiluhur, misalkan bisa dibikin di sini, di Depok atau di mana-mana lah. Bisa 2 bendungan tuh, kalau nggak bendungan Ciliwung atau Cikeas sama Cileungsi kita bikin bendungan. Nah semoga saja selain kita mencegah banjir, juga air itu bisa dipakai untuk produksi, untuk minum, untuk segala macam. Ya saran kita, dari mana uangnya? Ya uangnya urunan lah. Pemerintah Jakarta kan tertanggulangi ini banjirnya. Bekasi tidak usah mikirkan lagi. Bogor yang punya daerah, Jawa Barat yang punya provinsi, urunan lah. Jabodetabek itu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, urunan bikin. Jadi kalau semuanya sadar dengan posisi dan tugas masing-masing juga enak ya Pak. Betul. Di daerah catchment area, ayo kita jaga daerah catchment area biar bisa berfungsi dengan baik, ideal.
Ya. Kemudian di daerah yang hilir, Ya. karena mau nggak mau air larinya pasti ke sana ya Pak ya. Ya, banjir Jadi terus di sana. jadi jangan merasa gimana gitu Pak, Betul. karena ya air pasti akan ke sana, sehingga harus misalnya tadi sungai-sungai mungkin yang dangkal dikeruk Keruk. atau diperlebar, Ya, sehingga volumenya yang tertampung akan lebih banyak. Mungkin gitu Pak ya. Ya. Dan Bupati Bogor juga sebaiknya menjadi komandannya karena dia yang tahu tanahnya kan ada di sini. Ketika dia merencanakan, ya Kabupaten Bogor aja yang merencanakan, Bogor Timur maupun Bogor Barat. Sekarang ada rencana Bogor Selatan misalnya. Punjur Pak ya. Bogor, Puncak Cianjur. nah kalau Cianjur ini kan belum nih. Belum ya. Saya berharap Kabupaten Cianjur melihat pengalaman betapa ruksaknya catchment area. Jangan sampai lah Pak ya. Jangan Jangan sampai, betul. Jadi Cianjur kan Cianjur mirip dengan Iya. gunungnya. Kan sama. gini Pak ya. Iya. Kan ada perbatasan di atas Persis, ini. Ini ya. Bogor, sini Cianjur Iya. gitu. Cianjur kan relatif aman. Nah, kita harapkan Cianjur belajar kesalahan dari Bogor. Jangan sampai di Cianjur dibuka habis-habisan seperti ada kemungkinan nanti ini. Kemungkinan entah tahun keberapa ketika di sini sudah tidak tersedia lagi lahan untuk pariwisata, untuk golf, untuk industri, dia akan nyari ke mana? Ke Cianjur. Itu pasti itu. Pak, sekarang kalau mungkin kita melihat di medsos, banyak loh Pak yang penawaran lahan di daerah Cianjur. Oh, itu ya? Oh iya. Waduh. Jadi untuk misalnya dijual untuk villa, ya memang Ya. indah Pak ya, gitu. Nah, saya kira itu juga mungkin menjadi warning Pak untuk. Nah, mudah-mudahan podcast ini juga sampai ke Cianjur ya. Ya. Kita himbau pada Bupati Cianjur, DPRD dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan, Iya. belajarlah kegagalan Bogor cara menata ruangnya. Ya, karena kekeliruan menata Bogor di mana penggunaan tanah tidak sesuai dengan kemampuan tanah di Cianjur tidak boleh terjadi. Iya. Jadi penataannya harus strict. Jadi kalau ruangnya di sini untuk lindung ya lindung, untuk perkebunan ya perkebunan, untuk sawah ya sawah, untuk pemukiman. Nah, yang memang sering menggelitik tadi karena ada keindahan. Iya. Ya, oke, balik lagi nanti. Masa keindahan Cianjur tidak boleh dijual tapi tetap Itu dia Pak. pakai Betul. rasio tutupan bangunan. Tetap ya. Jadi Pemda Cianjur harus keras ya menjaga supaya jangan terjadi pengalaman di mana? Pengalaman Di Bogor. Di Bogor. Nah, maka akan menyambung antara tata ruang dengan yang namanya IMB, Pak ya. Izin membangun bangunan. Betul. Sebenarnya fungsinya termasuk nanti ke rasio bangunan tadi, Pak ya. Iya. Iya. Jadi nanti membayar NB itu ya antara lain melihat dari situ. Iya. Nah, ini Pak, mungkin sedikit tadi Bapak sudah berbicara tentang tata ruang di mana ada kondisi ideal yang seharusnya seperti ini. Namun demikian karena mungkin desakan ekonomi, desakan kebutuhan, sehingga itu akan menjadi sedikit terabaikan. Kalau belajar, mungkin Bapak pernah belajar langsung atau mendengar atau membaca barangkali di luar negeri seperti apa Pak? Konsep tentang tata ruang dan implementasinya Pak? Saya pernah diajak ke Jepang. Oh, di situ strik. Oh gitu Pak. Wah, di sana Sangat ya? sangat. Oh. Sampai misalkan di situ ada jalan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Itu bisa turun ke bawah, itu bikin jalan itu. Melindungi itu. Iya. Saya ada temen saya kebetulan sama-sama dirjen dulu belajar ke Perancis. Di Perancis itu ada jalan untuk semut. Untuk semut itu. Untuk semut. Itu di dalam tata ruang dijaga itu. Dijaga Pak ya? Dijaga. Oh. Jadi untuk binatang segala macam itu dijaga, sehingga kalau kita membangun terpaksa ke bawah atau ke atas. Oh. Nah, di kita pun harusnya ya janganlah. Iya, mungkin belum segitunya mungkin ya. Belum, tapi ke depan harus seperti itu. Ya, seperti kita misalkan lihat di Tokyo ya. Di Tokyo masih ada sawah loh. Di tengah kota itu masih ada sawah karena memang pemerintahnya
menyiapkan tidak boleh tadi yang Undang-Undang 4129 tanah sawah tentang sudah. pertanian berkelanjutan Iya. ya. Dan ternyata tanah-tanah di tengah kota itu jadi objek pariwisata. Iya. Jadi menarik. Mungkin anak-anak kecil di sana Iya, tidak iya. pernah tahu sawah ini apa, atau mungkin orang luar negeri nggak ngerti sawah. Oh, ada sawah di sini. Nah, itu kalau kita sudah iya. maju, mestinya sawah ini, Mas Dewi, di Kota Bogor mungkin sudah habis itu. Iya, mungkin Pak ya. Kalau di Kota Tangerang, ya. di Kota Tangerang juga mungkin tinggal sedikit lagi. Tangerang Selatan. Di Bekasi, Kota Bekasi mungkin juga tinggal berapa. Kalau ini tidak dijaga, sawah ini habis. Kenapa? Karena sawah itu satu, lahannya datar. Iya. Merencanakannya gampang. Air irigasi ada, listrik ada, jalan itu memang dikejar pengembang. Iya, iya betul. Selain murah, fasilitasnya ada, jadi yang dikejar. Nah, mestinya kembali membikin sawah itu mahal, bikin irigasi itu mahal. Kita ingin membuat sawah, katakan ketahanan pangan di mana, di Kalimantan. Gagal. Karena memang jenis tanahnya beda dengan kita. Kita kan pinggir laut, aluvial semua tuh. Pantai utara dan mulai Jakarta terus sampai ke Semarang, itu aluvial kan, subur. Ya. Ini tanah vulkanik, subur. Di Kalimantan kan, kan atau kalau tempat lain mungkin kalau kita lihat dari ini Pak, fakta geologis kita kan yang di Sumatera sampai Jawa kan ring of fire Pak ya. Jadi gunung berapi. Betul. Letusan gunung berapi mengeluarkan kesuburan. Iya. Nah, kalau di Kalimantan kan tidak masuk ring of fire itu ya. Nah, jadi kaitan ke sana ya. Betul. Jadi kesuburan tanah walaupun di sana luas, tidak sesubur di mana, di Tetap beda di Jawa. Iya. Ya. Akhirnya produktivitasnya di sini sehektar dapat 7 ton, 8 ton sekarang. Di Kalimantan mungkin 5 atau 4 pun sudah hebat. Sudah hebat. Nah, Iya. makanya harusnya, bukan karena saya orang pertanian, bukan. Iya. Sawah itu harus kita jaga. Harus kita jaga. Nah, di dalam Undang-Undang 41 itu sebetulnya ada intensif dan disintensif. Oh. Jadi kalau misalkan ini ada pembangunan nih, Iya. ya, dipertahankan sebagai sawah, Ada insentifnya. ada insentif, mungkin Oke. pajaknya murah, sertifikatnya gratis. Nah, kalau itu kemudian dipacu, pasti si petani akan mempertahankan sawahnya. Tapi itu sudah diberlakukan atau belum? Sudah ya. undang-undangnya, tapi Maksudnya ya, dalam pelaksanaan ya Pak? dalam pelaksanaannya memang selalu kalah sama tata ruang. Iya. Karena misalkan ini nih, ini kawasan industri, ya, ini kawasan pertanian. Pasti harga tanahnya akan mahal yang kawasan industri menurut tata ruang, walaupun penggunaan tanah saat ini sama-sama sawah. Oh, iya betul. Paham ya saya ulangnya? Iya. Ini land use-nya, penggunaan tanah saat ini sawah atau kebun atau apapun juga. Nanti di tata ruangnya dibagi, yang ini untuk perumahan atau kawasan industri, yang ini untuk pertanian. Maka dengan tata ruang seperti itu, harga tanah akan langsung berbeda. NJOP-nya beda. Bukan tanah. Harga tanah. Jadi ketika dijual, karena ini sudah untuk perumahan, maka harganya akan lebih tinggi dari pertanian. Oh iya. Betul. Jadi yang membuat tata ruang itu harus bijak. Awas, hati-hati, kasihan ke petani gitu loh. Gara-gara Anda membuat tata ruang, harga tanah ini murah, padahal sama fisiknya sawah, yang ini mahal. Iya. Makanya saran saya sebaiknya untuk perumahan, gitu ya, untuk industri, carilah daerah-daerah yang bukan sawah. Kan di Jawa ini masih banyak. Di lahan marginal ya? Iya lah, di Bogor kan masih banyak. Kerja singa kemana-mana. Ke Cianjur itu carilah tanah-tanah yang bukan sawah untuk perumahan itu. Iya, dengan catatan mempertimbangkan tadi ya Pak, mungkin kelerengan. Nah, itu jenis tanahnya itu juga harus makanya diperhatikan. tata ruangnya itu ya harus memperhatikan aspek-aspek fisik tanah yang memang susah untuk dirubah ya, seperti misalkan jenis tanah. Ya. Itu mah nggak bisa dirubah. Given. Iya, itu sudah given. Intensitas suruh hujan. Iya. Buatan Allah kan. Iya. Tapi ini Pak, tadi tentang tata ruang dan implementasi.
Jadi saya kira mungkin salah satu kuncinya adalah satu political will, Yes. yang kedua penegakan hukum. Ya. Nah ini yang sebetulnya masih agak sulit ya Pak ya. Gitu ya. Ya nanti rakyat yang melihat kalau kita mengatakan kita disalahkan. Iya. Tapi yang ya rakyat yang melihat. Ya, tapi tadi sekarang berkaca dengan insentif dan disinsentif tadi itu juga sebenarnya sudah bagus kalau memang benar-benar diterapkan ya. Tetapi ya tadi mungkin karena desakan satu dan lain hal sehingga itu tidak bisa terlaksana, mungkin seperti itu Pak ya. Iya ya, karena memang juga ya kalau kita lihat masalah sosial ya, kan masalah ketimpangan, masalah kemiskinan, masalah pendapatan ya, masalah daya beli itu kan di kita masih sangat menjadi masalah. Tuh, jadi mungkin kita juga mau menyalahkan petani gitu. Kenapa sih Anda jual? Memang aku nggak punya uang, katanya sudah begitu kan? Ya sulit juga Pak ya. Sulit juga. Dan paling tidak yang seperti itu ya harus ada subsidi dari mana, dari sawah supaya tidak juga subsidi lah. Ya tadi insentif tadi, lah. Insentif betul. Kasih pupuk gitu ya, gratis, bibit gratis ya. Terutama tadi yang berdekatan dengan daerah-daerah pertumbuhan yang pesat. Ya. Ini harusnya diprioritaskan gitu supaya ini tidak dikonversi ke penggunaan yang lain. Baik, Bapak terkait dengan tadi fenomena banjir, kemudian fenomena tata ruang, kemudian ada desakan ekonomi dan lain hal. Mungkin adakah yang ingin Bapak sampaikan kepada WNB lovers semuanya, mungkin yang generasi muda terkait dengan fenomena yang sedang kita hadapi ini? Jadi persoalan ini tetap akan berlanjut sampai kapanpun juga. Iya, betul. Ya. Iya. Kalau tidak ada kepedulian dari kita semua. Ya. Kenapa tadi? Kan pertumbuhan penduduk terus meningkat. Tanahnya tidak bertambah. Kalau ini tidak diatur, oleh kita, maka bencana akan terjadi. Yang ngatur nanti itu kawan-kawan mahasiswa. Iya. Ya, yang sekarang kuliah. Iya. Mungkin besok 10 tahun lagi dia sudah bekerja, entah jadi ulama, entah jadi pengusaha, entah jadi birokrat, perencana tata ruang. Kalau dari sekarang dia sudah memahami ini, insya Allah lah tahun ke depan Bogor dan Republik Indonesia mungkin akan terhindar dari bencana. Ya. Tidak hanya bencana banjir sekarang ini, bencana macet. Betul, ya. Macet kan sekarang kemana? Ke Jakarta kalau pagi hari macet, di Jakarta macet. Berapa tuh duit yang keluar kalau kemacetan? Sampah. Iya, betul. Harus kita pikirkan ya teman-teman mahasiswa ya, selain memikirkan banjir, dan sekarang tolong dibantu memikirkan macet, memikirkan sampah. Mungkin sampah jangan lagi dibuang di tempat sampah yang seperti mana, Pulau Gebang gitu. Mungkin besok pakai teknologi lah, diolah sampah itu, diolah dan itu di mana-mana. Tapi kalau teman-teman ini mahasiswa ini sudah merasa itu perlu ada kepedulian, nempel di kepalanya, mungkin sebagai calon generasi pengganti kami yang tua-tua ini mungkin relatif akan lebih bagus lah daripada tidak mengerti apa-apa. Ya. Jadi pemahaman akan keilmuan tentang sesuatu itu akan membantu membuat keputusan yang baik. Betul. Ya. Tapi poin saya dari ini semua bagus ya, Pak Dewi ya. Jadi untuk menanggulangi banjir ini ya, yang pasti tadi lah balik ke tata ruang. Catchment area itu harus diperbaiki mau tidak mau itu. Kemudian pemukiman itu harus vertikal. Rasio tutupan bangunan itu juga harus mulai kita pikirkan dengan serius, jangan suka-suka. Ya. So kalau tidak dari sekarang, lalu kapan lagi? Ya. Kemudian penyempitan sungai, pendangkalan sungai, pembuatan situ-situ yang baru. Yang terpenting nanti pasung pasos untuk daerah tangkapan hujan, tidak lagi untuk taman, untuk kantor, tapi mungkin lebih diarahkan untuk reservoir, untuk penyimpanan
air. Kalau kita bicara banjir ya, dan balik lagi semua ada di sini. Jadi pembangunan di sini, bagaimana kita mengkonservasi air dan tanah. Di antara lain, ya dibikinkan bendungan, dibikinkan check dam, dibikinkan situ, dibikinkan embung, dibikinkan parit-parit kecil, dibikinkan reservoir, dibikinkan biopori, dibikinkan semualah. Insya Allah ya kalau itu dilakukan, mungkin sekarang kan bingung, Pak. Ini rawa nih. Lalu apa solusinya? Ya, kalau ada solusi ya dibikinlah di situ cek dam atau dibikin situ, bebaskan ke sana, bikin situ. Ya karena memang bagaimanapun rawa itu memang Tempatnya air. Kalau Parkirnya air. airnya marah, tempat gua jadi bangunan. Sekarang parkir bis ya. Orang-orang Kata air, ini kan tempat gua. Kenapa lu dudukin? Ya, kita bijak, oke lah. Kalau gitu saya bikinkan kolam reservoir. Saya bikinkan situ. Ya tidak harus di situ. Mungkin dibikinkan saluran dulu. Cari daerah berapa yang memungkinkan untuk menyimpan supaya air jangan balik lagi kemana, ke rawa itu kan sekarang balik lagi seperti di mana di Bekasi itu kan memang rawa panjang. Balik lagi memang kata air ini kan tempat saya dan ngotot ya, airnya ngotot. Kalau air itu punya hukum Archimedes kan. Siapapun juga kalah sama air. Semua pun kalah sama air. Betul. Jadi kita carikan solusi, mungkin dibikinkan cek atau di Belanda itu kan daerah rawa-rawa, tapi semua sungai itu di mana-mana kan bagus ya. Bikin apa namanya drainase di mana-mana. Kenapa di kita pun di daerah rawa-rawa tidak seperti itu? Itu kan untuk menghindari banjir. Baik, Bapak. Tadi ada beberapa poin yang bisa mungkin saya simpulkan ya. Untuk mengatasi banjir dalam kasus ini, kita yang pertama harus perbaikan catchment area. Yang kedua, harus ada perbaikan badan-badan air di daerah hilir. Dan kemudian fasos dan fasum diperuntukkan untuk menciptakan badan air sebagai kompensasi badan air yang sudah hilang. Dan tadi sempat disampaikan pembangunan perumahan atau pemukiman lebih ke arah vertikal untuk lebih menghemat tanah sehingga mampu untuk sebagai daerah resapan air dan BCR dan konsentrasi rasio tutupan bangunan. Jadi penting sih. Baik, terima kasih. Oke, saya terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Insya Allah untuk pemerintah Bogor dan Cianjur. Wabil khusus untuk teman-teman mahasiswa ya. Mudah-mudahan teman ini kan harusnya teman mahasiswa mendengar ini. Lumayan lah kalau kuliah ini mungkin 2 semester ini. Baik Bapak, sekali lagi terima kasih dan buat ONB Lovers mudah-mudahan apa yang sudah kami bicarakan tadi bisa benar-benar memberikan solusi, bukan hanya sekedar mengkritik, tapi solusi yang membangun yang bisa menguntungkan semua pihak. Sekali lagi terima kasih Bapak Ketua Yayasan PKMK Nusantara atas kehadirannya. Semoga sukses Pak Dewi dan kawan-kawan. Amin, Pak. Baik, ONB Lovers, sampai di sini perbincangan kita terkait dengan banjir dan solusinya. Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif dan sudut pandang yang berbeda, namun sudut pandang yang lebih baik. Kita bertemu lagi di podcast yang selanjutnya. Nusa Bangsa Solusi.